adalah guru di SD Negeri 2 Barongan, Jetis, Bantul, Yogyakarta, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya di SD Negeri 2 Barongan, Jetis, Bantul, Yogyakarta dengan mempraktikkan tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 5, kelas 5. Berikut ini ujian kinerja saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Siapa yang hari ini tadi berangkatnya paling awal? Mas Gali. Ya, moga silakan Mas Gali dipimpin. Yang lain untuk siap ya? Berdoa mulai. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Mas Felix. Ada yang rumahnya dekat Mas Felix? Mbak Sila. Mas Felix kenapa Mbak Sila? Mas Felix sedang sakit. Kita doakan supaya Mas Felix cepat sehat, supaya bisa bergabung lagi belajar bersama dengan kita. Agar lebih bersemangat lagi, Bu Guru akan mengajak anak-anakku semua untuk bernyanyi. Hari ini kita akan bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Silakan Badi. Dari Sabang sampai Merauke, kejayaan pulau-pulau, tanah airku Indonesia. Ya, cukup. Silakan duduk kembali anak-anak hebat. Anak-anak hebat, di sini Bu Guru akan mengingatkan agar kalian mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Bu Guru mengambil sebuah motivasi belajar, yaitu manjada wajada, yaitu barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Jika anak-anakku semua, anak-anakku hebat, rajin dalam belajar, insya Allah nanti masa depannya akan cerah. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dan berusaha. Siap anak-anak? Siap. Semangat? Semangat. Apa semangat? Sekarang Bu Guru akan mengingatkan anak-anak materi pelajaran sebelumnya. Kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Ya, tentang rantai
pembelajaran ini nanti anak-anak nanti dalam prosesnya adalah dengan mampu merancang. Nanti kalian merancang peta pikiran berdasarkan konsep yang saling berkaitan pada teks non fiksi dengan tepat. Kemudian nanti anak-anak membuat peta pikiran berdasarkan teks non fiksi. Kemudian nanti anak-anak menafsirkan hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian anak-anak nanti membuat karya jaring-jaring makanan. Manfaat dari pembelajaran ini yaitu nanti bisa meningkatkan kepedulian pada keseimbangan lingkungan, kemudian meningkatkan keterampilan anak-anak dalam memahami teks bacaan non-fiksi. Sekarang anak-anak, Bu Guru di depan ada mempunyai video, sebuah video tayangan. Nanti setelah anak-anak melihat dan menyimak video ini, nanti anak-anak diharapkan bisa menangkap dan memahami isi dari video yang Bu Guru tayangkan. Harimau Sumatera adalah satu-satunya subspesies harimau yang masih hidup di Indonesia. Karena sebelumnya subspesies harimau Jawa dan harimau Bali telah dinyatakan punah akibat perburuan liar dan kerusakan hutan. Kini harimau Sumatera juga menghadapi ancaman kepunahan karena banyak hutan-hutan di Sumatera yang dibabat habis untuk dijadikan lahan perkebunan sawit. Hingga kini populasi harimau Sumatera hanya tersisa sekitar 600 ekor saja. Sebuah video yang memperlihatkan seekor harimau Sumatera sedang menghadang ekskavator viral di media sosial. Video ini direkam oleh operator alat berat di kawasan area perkebunan sawit di Sungai Alur, Pasaman, Sumatera Barat. Saat itu mereka sedang membuka hutan untuk pembangunan jalan baru. BKSDA Sumatera Barat membenarkan video ini. Ia menyatakan harimau ini keluar dari habitatnya karena merasa terganggu dengan aktivitas pembukaan lahan tersebut, sehingga mereka harus menggiring harimau untuk kembali ke habitatnya. Menurut Mbak Aulia, video tersebut menceritakan tentang apa? Harimau yang keluar dari merasa terganggu. ya, merasa terganggu. Pasti ada hal-hal yang membuat harimau itu terganggu. Kita akan berdiskusi lagi tentang video tersebut dan membahas berbagai permasalahan yang berhubungan dengan ekosistem. Sekarang, silakan anak-anak membentuk 4 kelompok kecil, yaitu yang pertama kelompok individu, kemudian kelompok populasi, kelompok habitat, dan kelompok ekosistem. Populasi, kelompoknya Mbak Alfi. Bu Guru membagikan lembar LKPD. Nanti kita akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan tentang video yang Bu Guru tayangkan tersebut. Untuk yang kelompok yang sudah menerima KPD, silakan dituliskan nama kelompok dan anggotanya terlebih dahulu, ya. Pada pembelajaran hari ini, Bu Guru tidak hanya mengambil nilai pengetahuan saja, namun Bu Guru juga mengambil nilai sikap dan keterampilan. Jadi harapannya Bu Guru, semua anak-anakku hebat ini nanti bisa aktif dalam berdiskusi kelompok, ya. Ekosistem. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ya, Mbak Aulia? Ekosistem merupakan suatu proses yang tertentu karena adanya hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya. Ya. Kemudian pada komponen
kehidupan dan bakteri. Ya, biotik itu ya seluruh makhluk hidup. Kalau komponen abiotik, Komponen abiotik adalah semua benda tidak hidup yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. ya sip. Kemudian ada pula populasi. Populasi. Ya. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang sama jenisnya. Kemudian ada habitat. Apa ya habitat itu? Tempat hidup makhluk hidup. Ya, habitat adalah tempat hidup makhluk hidup. Kemudian ada lagi kemarin yang habis kita pelajari, ada rantai makanan. Rantai makanan apa? Rantai makanan adalah urutan makanan yang dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem untuk bertahan hidup. Iya, pinter. Masih ingat ya anak-anak? Sekarang perhatikan video yang Bu Guru tayangkan. Di sini ada video tentang jari-jari makanan dan keseimbangan ekosistem. Pada jaring-jaring makanan penting yang menjadi konsumen puncaknya yaitu burung elang. Nah, perubahan lingkungan dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ekosistem harus dalam keadaan seimbang. Video tentang harimau yang keluar dari hutan itu apakah ada hubungannya dengan keseimbangan ekosistem anak-anak? Ada hubungannya dengan keseimbangan ekosistem. Jadi silakan didiskusikan dengan teman sekelompok kamu tentang sebab kemunculan harimau pada tayangan di depan tadi. Itu tentang keseimbangan ekosistem. Apakah ada kaitannya? Kemudian silakan dituliskan sebabnya harimau tersebut bisa keluar dari habitatnya. Silakan didiskusikan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Jika sudah selesai, Bu Guru akan mengajak anak-anak semua untuk bermain peran. Di dalam ekosistem ada individu, ada populasi, ada habitat, ada komponen abiotik dan biotik. Bu Guru minta 7 siswa untuk maju ke depan. Siapa yang bersedia? Tunjuk tangan, jari. Ya, yang bersedia silakan maju ke depan. Mas Rahmat memperagakan sebagai ular. Mas Haikal memperagakan sebagai burung. Mas Muzemil memperagakan sebagai harimau. Mas Galis sebagai ular. Kemudian anak-anak perhatikan, dari berbagai makhluk hidup yang ada di depan yang diperagakan oleh teman-teman kalian, ini kita bisa membuat jaring-jaring makanan. Tadi sudah diketahui rantai makanan apa tadi Mbak Nasya? Rantai makanan Urutan makanan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem untuk bertahan hidup. ya, urutan kegiatan makan dan dimakan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Jadi ini teman-teman kalian yang memperagakan makhluk hidup masing-masing ini masih secara acak. Sekarang yuk kita urutkan bersama-sama. Mas Galang sebagai produsen apa? Produsen adalah siapa? Tunjuk temannya. Ya, produsennya adalah Mas Noka. Ya. Kemudian rumput dimakan ular. Ular dimakan burung. Burung dimakan ular.
antar makhluk hidup untuk bertahan hidup. Kegiatan makan dan dimakan yaitu adanya transfer energi. Di sini kita ibaratkan ini adalah energi. Tumbuhan melakukan fotosintesis dengan bantuan matahari, kemudian membentuk energi. Kemudian ulat makan, ya makan tumbuhan. Boleh dipindahkan ini ke sini, ya diambil ya. Kemudian burung makan ulat nggak burung? Ya silakan dipindahkan energinya. Kemudian ulat makan burung, ya. Kemudian ya pindahkan lagi energinya. Kemudian harimau mati, kemudian diuraikan oleh jamur dan bakteri. Itu tadi adalah rantai makanan yang pertama. Sedangkan di sini ada lagi. Coba kita tengok, kita kembalikan dulu energinya kepada tumbuhan. Ada rusa. Rusa makannya apa ya? Tumbuhan. Ya makan tumbuhan karena rusa termasuk herbivora. Rusa makan tumbuhan. Silakan diambil energinya. Kemudian rusa dimakan apa ya? Harimau. Nah, dimakan harimau. Yuk dimakan rusanya. Ya. Kemudian harimaunya mati. Diuraikan oleh jamur dan bakteri. Ya. Berarti di dalam ekosistem ini ada pula jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan yang kita bentuk tadi ada berapa rantai makanan anak-anak? 2. Ya, ada 2. Mbak Aulia menuliskan rantai makanan yang terbentuk di depan. Yuk. Itu adalah rantai makanan yang pertama. Kalau yang kedua tadi, terima kasih Mbak Aulia, silakan kembali ke tempat. Untuk yang kedua, Bu Guru minta Mbak Alfi. Mangga Mbak Alfi menuliskan rantai makanan kedua yang terbentuk dalam ekosistem ini pada jaring-jaring makanan ini. Terima kasih Mbak Alfi. Terima kasih teman-teman hebat. Silakan kembali ke tempat. Boleh dilepaskan topinya. Sekarang anak-anak bersama dengan teman kelompok kalian silakan membuat jaring-jaring makanan berdasarkan gambar, potongan gambar yang Bu Guru berikan. Siapkan dulu lem dan alat tulisnya. Nanti silakan didiskusikan dulu jaring-jaring makanan apa yang terbentuk. Kemudian silakan diperjelas dengan memberi keterangannya. Ya, udah ketemu belum produsennya yang mana? Ya. Ini sudah ditempel semua? Ya, sudah. Kemudian diberikan keterangannya di bawahnya.
beberapa rantai makanan. Nanti dipresentasikan. Bagaimana kelompok habitat? Ada pertanyaan? Sudah diberi penjelasan di bawahnya? Sudah. Oke, sip. Kelompok ekosistem bagaimana? Sudah jadi. Oke. Sip. Silakan di atasnya diberi judul jaring-jaring makanan. Kelompok individu sudah selesai? Oke, sip. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sekarang bersama dengan kelompok silakan didiskusikan aktivitas manusia apa saja yang bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Pengaruhnya apa? Silakan diperjelas dengan contoh. Silakan didiskusikan dengan ekosistem. Cari aktivitas manusia yang seperti apa? Aktivitas kegiatan manusia yang bisa mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Hubungannya apa? Apakah berpengaruh kepada ekosistem? Kemudian silakan diperjelas dengan contoh. Ya, silakan didiskusikan dulu. Sudah selesai anak-anak? Jika sudah selesai, sekarang diskusikan kembali aktivitas manusia. Contoh aktivitas manusia seperti apa yang bisa menjaga kelestarian dari ekosistem? Sebutkan contoh-contohnya. Ya, silakan didiskusikan. Nanti hasilnya dituliskan di kesimpulan ya. Aktivitas manusia seperti apa? Kegiatan-kegiatannya yang bisa menjaga keseimbangan ekosistem. Silakan didiskusikan dengan teman-teman. Mas Gari, semangat. Ada kesulitan kelompok habitat? Ya. Sudah selesai anak-anak? Jika sudah selesai, kita akan lebih memperdalam lagi pengetahuan kita tentang berbagai macam hubungan antara komponen yang ada di ekosistem terkait dengan keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem pada video yang Bu Guru tarikan tadi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Sekarang kita akan belajar lagi. Silakan dibuka buku tema 5 kalian pada halaman 131 sampai 132. Di situ ada bacaan pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Silakan anak-anak membaca dulu. Silakan dibaca dan dipahami. Setelah membaca, nanti anak-anak akan membuat peta pikiran bersama dengan kelompok. Silakan dibaca dengan seksama dulu. Mas Galang, bukunya sudah dibuka, Mas Galang? Ya, halaman berapa tadi? Halaman 131. Yo, Mas Rahmat nggak? Ya, boleh. Membaca berdua boleh silakan. Dibaca ya. Sudah selesai anak-anak membacanya? Sudah. Silakan simak dulu video yang Bu Guru tayangkan di depan. Nanti silakan dipahami cara-cara membuat peta pikiran yang baik. Cara membuat peta pikiran ada beberapa langkah. Yang pertama, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Yang kedua, temukan kata kunci tiap paragraf. Yang ketiga, rangkai ide pokok atau kata kunci menjadi sebuah bagan. Yang keempat, catat informasi-informasi penting dari teks untuk melengkapi peta pikiran. Jadi, kamu temukan ide pokoknya, mana yang penting atau kata-kata kunci yang menurut kamu penting, baru kamu ubah menjadi sebuah peta
pikiran. Dari video yang Bu Guru tayangkan, silakan anak-anak membuat peta pikiran berdasarkan teks bacaan pada buku tema 5 yang sudah kalian baca tadi ya, di halaman 131 sampai 132. Silakan dibuat dengan teman-teman. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, jika sudah selesai, silakan masing-masing kelompok siapkan satu orang untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Bu Guru mulai dari kelompok ekosistem. Silakan Mbak Nasya maju ke depan. Monggo Mbak Nasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena terasa terganggu dan terancam punah oleh aktivitas manusia. B. Ekosistem terdiri dari komponen individu, populasi, makhluk hidup pada lingkungan. Pada ekosistem, setiap individu saling berkaitan membentuk interaksi rantai makanan. Hubungan antar komponen penyusun ekosistem sangat erat. Jika ada individu yang hilang, maka rantai makanan tidak berjalan sempurna. Akan ada lonjakan populasi tertentu yang mengakibatkan tidak seimbangnya ekosistem. C. Keseimbangan ekosistem bisa dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang merusak alam. Contohnya penebangan pohon-pohon di hutan yang membakar hutan, pemburuan hewan hutan yang tidak terkendali, membuang sampah sembarangan. D. Usaha manusia yang dapat menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem, yaitu reboisasi, membuat cagar alam, membuat suaka marga satwa, tidak memburu hewan di lingkungan, tidak menggunakan pestisida berlebihan. Untuk yang membuat jaring-jaring makanan seperti apa Mbak Nasya? Ya, silakan ditunjukkan ke temannya. Jaring-jaring nasi. Ya. Ya. Udah untuk peta konsepnya. Oke. Untuk kelompok individu, apakah yang disampaikan Mbak Nasya sudah sesuai dengan kelompok kamu? Sudah. Oke. Untuk kelompok ekosistem ya yang maju, berarti kelompok populasi, apakah presentasi dari Mbak Nasya sudah sesuai dengan kelompok kamu? Sudah. Kelompoknya Mbak Alfi? Sudah? Sudah. Jika sudah, terima kasih Mbak Nasya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok ekosistem. Alhamdulillah, dari seluruh presentasi, semua kelompok sudah menampilkan hasil diskusi dengan baik, dengan bagus. Bu Guru memberikan apresiasi kepada semua kelompok yang sudah aktif. Bu Guru beri reward jempol semangat. Beri tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Anak-anak hebat, adakah pertanyaan terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini? Apakah kalian sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Jika sudah paham, hari ini tadi kita belajar tentang apa saja? Hari ini kita belajar tentang penyusun ekosistem. Ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Kemudian rantai makanan. Rantai makanan merupakan
yang berisi soal terkait keseimbangan ekosistem nanti akan Bu Guru kirimkan di grup WA. Silakan nanti dibuka dan dikerjakan. Anak-anak, apakah hari ini merasa senang belajar? Senang! Anak-anak masih semangat? Masih. Ya, untuk belajar besok kita akan belajar cara membuat topeng Nusantara. Jadi nanti silakan di bawah bahan-bahan yang akan Bu Guru share di grup WA. Untuk keperluan besok kita akan belajar dan praktekkan membuat topeng Nusantara. Agar lebih bersemangat untuk mengakhiri pelajaran ini, Bu Guru mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama-sama lagu daerah.